Halo, selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Apa kabar hari ini? Ya, salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah pada minggu ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Tapi tunggu dulu nih, Amang mau nanya, siapa yang belum mandi? Ayo, siapa yang belum mandi? Nah, siapa yang belum sarapan? Oke. Nah, bagi yang sudah mandi, duduk tenang, ambil Alkitabnya. Bagi yang belum mandi, mandi dulu, baru nanti datang lagi, buka lagi video ini, mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang Amang akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Sudah buka Alkitabnya, kita buka Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Ayo, perjanjian baru atau perjanjian lama ini? Yohanes. Oke, Yohanes itu ada pada perjanjian baru. Ya, kita buka Yohanes 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Amang akan membacakannya bagi kita semua. Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Itulah firman Tuhan yang baru Amang bacakan bagi kita semua kepada adik-adik sekolah minggu yang saat ini sedang duduk tenang bersama dengan papa mamanya, dengan keluarga, dengan abang kakak atau adiknya di rumah mengikuti ibadah virtual yang sudah berbulan-bulan kita lakukan. Mulai dari bulan Maret atau bulan April sampai saat ini. Nah, supaya kita jangan bosan di rumah mendengar khotbah, tetap berdoa, minta kepada Tuhan, "Tuhan,
lepaskanlah kami dari COVID. Tuhan, bersihkanlah Jakarta atau rumah dan gereja HKBP Sutoyo dari COVID-19 supaya kami bisa bersama-sama beribadah di gereja Tuhan HKBP Sutoyo. Amin. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, khotbah minggu ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Dia atau Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, ada 3 kata yang harus kita ingat dari cerita tentang Tuhan Yesus. Apa itu? Yesus adalah jalan. Jalan yang pertama. Kedua, Yesus adalah kebenaran. Dan yang ketiga, Yesus adalah hidup. Nah, ketiga kata itu tidak asing bagi kita. Kita sering mendengar tentang jalan. Ya, kamu tinggal di jalan apa? Misalnya begitu. Nah, kemudian kita tidak asing lagi mendengar kata kebenaran. Yang dari kata benar. Ada benar, ada salah, ada kebenaran, dan ada kesalahan. Itu biasa kita dengar. Nah, apalagi hidup. Hidup juga kata yang biasa kita dengar. Nah, oleh karena itu kita mau dengarkan khotbah ini. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan. Nah, Yesus adalah jalan. Kita tahu jalan, ya. Apa itu jalan? Jalan adalah tempat atau sarana di mana kita, kalau kita mau menuju ke suatu tempat, kita harus melewati atau melalui yang namanya jalan. Ya, jalan itu bisa lebar, seperti jalan tol, bisa sempit, seperti jalan di gang depan rumah kita. Nah, kalau kita mau pergi misalnya ke sekolah, ke gereja, ke mall, ke rumah, atau ke rumah opung, atau mau belanja, atau mau beli sesuatu ke Indomaret, ke Alfamaret, atau kemana-mana, kita harus melewati atau melintasi yang namanya jalan. Di jalan itu kita bisa berjalan, melewati, dan menuju tempat yang mau kita tuju. Kita akan cepat sampai ke tujuan. Sedangkan sekarang kita mau kemana nih? Oh, kita mau ke gereja HKBP Sutoyo. Nah, kita akan cepat dan tidak salah sampai ke gereja HKBP Sutoyo yang menjadi tujuan kita jika kita tahu jalannya dan kita lewat di jalan itu. Kita melalui jalan itu dan kita tidak salah memilih jalan karena banyak jalan ke sini, banyak jalan ke gereja. Tapi bagaimana supaya kita cepat sampai ke tujuan? Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah jalan. Di mana setiap orang yang hendak atau mau berjalan menuju kebahagiaan, menuju sukacita, dan sampai ke rumah Tuhan melalui Yesus. Nah, kalau kita memakai jalan yang sudah ditunjukkan Yesus, atau jika kita sudah berjalan atau melewati atau melintasi jalan yang sudah disediakan Yesus, maka kita akan memperoleh sukacita. Maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Jika kita berjalan pada jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus. Nah, Yesus mengatakan, "Akulah jalan." Karena Yesus diibaratkan sebagai jalan, maka Yesus sudah menunjukkan dan membawa, menuntun atau mengarahkan kita kepada jalan keselamatan supaya sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Tuhan Yesus menunjukkan arah, tujuan, jalan yang tepat sehingga setiap kita yang melewati, melintasi jalan yang sudah ditentukan Tuhan Yesus, kita bisa tiba dan sampai dengan selamat.
Itu yang dikatakan di ayat ke-14 tadi. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Oh, kalau begitu Tuhan, aku mau supaya jalan hidupku sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan. Berjalanlah dalam Yesus. Minta kepada Yesus supaya engkau dituntun dan diarahkan jalan mana yang akan kamu lalui. Nah, yang kedua, Yesus adalah kebenaran. Nah, apa sih artinya itu, Amang? Apa sih artinya Yesus adalah kebenaran? Nah, sebagai kebenaran, Yesus sudah mengajarkan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, agar kita tidak salah dalam berpikir, bertindak, atau berbuat sesuatu. Bagi orang yang mau mengikut Yesus, bagi orang yang percaya kepada Yesus, dia akan selalu melakukan apa yang telah dikatakan atau apa yang telah difirmankan Yesus kepadanya. Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia, cintailah sesamamu. Maka kita harus mencintai. Karena apa? Mencintai kan tidak salah. Mengasihi kan tidak salah. Siapa yang tidak mengasihi orang tuanya ini? Siapa yang tidak mencintai orang tuanya? Coba katakan kepada orang tua, Mama, Papa, saya sayang kepada kalian. Lalu orang tuanya bilang, apa itu sayang-sayang? Tidak ada sayang-sayang. Sayang itu salah. Siapa yang mau mengatakan itu? Tidak ada. Karena menyayangi, mencintai adalah perintah Yesus yang adalah benar, baik untuk kita lakukan. Yesus juga mengajar kita untuk selalu baik. Nah, kalau kita sudah baik, bangun tidur, kita rapiin tempat tidur, lalu kita perbaiki bantalnya, lalu pergi ke kamar mandi. Tapi sebelumnya setelah bangun kita berdoa, lalu orang tua bilang, jangan, tidak perlu itu, tidak perlu ini. Siapa bilang? Orang tua akan senang. Karena apa? Loh, kenapa kamu baik sekarang? Kenapa kamu memberesin tempat tidur? Kenapa kamu setiap bangun tidur langsung berdoa? Kan Yesus mengatakan, Mama, bahwa kita harus berbuat yang baik. Itu perintah. Salah nggak? Tidak. Itu benar. Siapa yang sudah melakukan yang baik ini? Ayo. Ada yang belum melakukan yang baik pagi ini? Ya, Yesus mengatakan, lakukanlah yang baik. Dan Yesus juga mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Coba, Yesus, Tuhan Yesus itu akan menyertai kita, menemani kita sampai akhir zaman. Sampai kita mati. Lalu kita disertainya, ditemaninya. Dan kita akan memperoleh, wah, kan enak kalau sudah ditemani Yesus. Kan enak kalau sudah disertai Yesus. Nah, itu kekuatan kita. Dan Amang sebagai pendeta yakin betul percaya kepada Yesus karena dia adalah kebenaran, sumber kebenaran. Yesus tidak pernah mengajarkan yang salah kepada orang siapapun, kepada orang-orang. Dia selalu mengajarkan, memberitakan yang baik kepada siapapun, bukan hanya kepada orang yang percaya, kepada siapapun dia mengajarkan yang baik karena dia adalah kebenaran. Nah, yang ketiga, Yesus adalah hidup. Loh, apa artinya itu, Amang? Yesus kan sudah tidak ada. Tunggu dulu. Tahu nggak kalau Tuhan Yesus pernah disalibkan? Ayo, siapa yang tahu di mana Tuhan Yesus disalibkan? Di bukit mana? Ada yang tahu? Ya, dia disalibkan, mati di bukit Golgota. Dia mati, lalu dikubur. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dan dia hidup. Jadi cerita Yesus yang mati itu tidak titik, tidak stop. Tapi berlanjut. Dia bangkit pada hari yang ketiga dari kematian. Dia hidup lagi.
Dia tidak mati lagi. Dia masih sempat berkhotbah. Dia masih sempat mengajar. Dia masih sempat berbincang-bincang dengan para muridnya. Dan setelah itu dia langsung naik ke sorga. Oleh karena itu, percayalah, siapa yang percaya dalam Yesus, dia akan selalu hidup. Loh, Amang, opung saya kan percaya sama Yesus. Yang kemarin-kemarin itu opung saya sudah meninggal. Terus gimana, Amang? Jangan lupa, siapa yang percaya kepada Yesus, walaupun dia mati, dia akan seperti Yesus. Dia bangkit dan dia hidup lagi. Dan dia bersama Allah Bapa kita di sorga. Siapa yang mau mati? Tunggu dulu. Tidak ada kan? Tapi ingat, walaupun kita nanti mati, kita akan bangkit. Kita akan hidup seperti Tuhan Yesus. Oleh karena itu, siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan selalu dan selalu hidup. Kalaupun dia nanti mati, dia akan bangkit dan hidup kembali. Nah, oleh karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan ragu. Percaya akan firman-Nya dan turuti firman-Nya dan perintah-perintahnya. Kalau Tuhan mengatakan lakukanlah yang baik, kita harus melakukan yang baik. Kalau Tuhan Yesus mengatakan cintailah orang lain atau kasihilah sesamamu, mari kita mengasihi. Dari kecil, mari kita latih supaya kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Dia akan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kami sudah diajari untuk memahami firman-Mu pada minggu ini. Kami percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, yang telah banyak mengajarkan kami tentang kebenaran, tentang kehidupan, dan tentang hal-hal yang baik. Kami mau Tuhan supaya kami tetap percaya dan selalu percaya dan hidup dalam kepercayaan kami, supaya kami selalu diberkati Tuhan dan dimampukan untuk melakukan yang baik apapun itu, karena Tuhan mengajarkan itu kepada kami. Berkati kami, berkati orang tua kami, berkati kakak-kakak kami, abang-abang kami, adik-adik kami, berkati juga gereja Tuhan HKBP Sutoyo, berkati kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu kami yang selalu baik melayani kami, berkati juga orang-orang yang menyayangi atau mengasihi kami dan yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Berkati setiap orang yang peduli kepada kami, berkati juga orang-orang yang selalu memberikan perhatian kepada kami, supaya kami saling menopang, saling membantu, saling mengingatkan, supaya kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, tolong bantu pemerintah kami dan kami semua, supaya kami bisa melawan COVID yang masih saja menakut-nakuti kami, sehingga kami tidak bisa bebas beribadah, bersekolah, dan juga beraktivitas, karena COVID selalu mengganggu kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati bangsa kami, memberkati dunia ini, supaya kami bebas dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Salam sehat. Horas.